Baik, kita masuk kepada season yang kedua, yaitu hari ke-8. Dalam season yang kedua ini saya akan membaca firman Tuhan. Hari yang ke-8 ialah sebagai berikut. Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 berkata, saling membantu kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya sesuai dengan yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditaburkan orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Saudara, Karang Prayoga, tema kita pada hari ini ialah saling menolong, menanggung beban. Ya, saling menolong atau menanggung beban bersama seiman, sama manusia. Jadi berbuat baik katanya seperti orang yang menabur benih. Ada waktunya akan menuai, dan tuaian biasanya lebih banyak dari benih yang ditabur. Toh, kalau kita tabur tanam padi, itu kita akan mungkin beberapa kali, tapi hasilnya bisa puluhan dan bisa ratusan, gantung berkat kita. Jadi kita sedikit benih yang ditabur, hasilnya sangat banyak. Nah, dari pengalaman saya melihat bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain selalu ada upahnya. Memang saat menabur perbuatan baik kita tidak langsung menuai. Semua ada waktunya. Kalau tidak menuai semasa hidup, kalau langsung menuai waktunya, kalau tidak menuai semasa hidup, kita akan mendapatkannya nanti di sorga. Bahkan katanya orang bijak keturunan kita pun juga akan menuai dari apa yang telah kita perbuat bagi sesama. Karena itu selama masih hidup di dunia ini, banyak-banyaklah berbuat baik. Dan tentu saja dalam berbuat baik ada unsur memberi pertolongan kepada orang lain atau sesama manusia. Siapakah yang perlu kita tolong? Kita perlu menolong orang lain tanpa melihat warna kulit, keturunan, pendidikan, agama, dan latar belakang kehidupannya. Sebenarnya yang terpenting adalah jangan mengharapkan orang yang kita tolong itu akan membalas balik perbuatan baik kita atau tidak. Alkitab memberikan nasihat bahwa yang selalu kita tolong terlebih dahulu adalah saudara-saudara
seiman kita. Terlebih utama lagi kita harus memperhatikan dan menolong mereka yang mengajar kita tentang firman Tuhan. Siapa mereka yang perlu kita tolong? Seorang seiman dengan kita, sesama orang Kristen, sesama manusia. Dan terlebih katanya dijelaskan kita perlu menolong hamba Tuhan, gembala, yang mengajar firman Tuhan. Itu yang perlu kita, karena mereka bekerja mewakili Tuhan untuk memberitakan kebenaran, memberikan, kasih makan secara rohani, membuat kita kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tentang firman Tuhan yang telah membimbing dan menuntun kita kepada kebenaran, yaitu para hamba Tuhan, penginjil, pelayan Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan juga, dengan memperhatikan sesama hamba Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan bukan saja dalam bentuk uang atau materi, tetapi juga rasa hormat dan menjunjung mereka dalam kasih. Juga mendorong dan mengajar jemaat untuk memperhatikan dan menghormati hamba Tuhan di gereja kita. Doa saya adalah supaya saya memiliki hati yang peka terhadap kebutuhan sesama rekan pelayanan, saling memperhatikan dan saling mendoakan. Juga perhatian dan dukungan doa bagi saudara seiman jemaat Tuhan. Jadi saudara, Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, nasihat firman Tuhan pada hari ini cukup keras dan sangat jelas bagi kita, memukul secara rohani kita, bahwa di akhir ini ada beberapa gereja jemaat Tuhan, saya minta maaf saya harus sampaikan ini, kurang memperhatikan dengan gembalanya. Ya, tanggung jawab jemaat Tuhan ialah secara alkitabiahnya ialah memperhatikan gembala. Seperti bangsa Israel, ada 11 suku memperhatikan suku Lewi yang bekerja di bait. Jadi tanggung jawab sebagai hamba Tuhan atau jemaat ialah memperhatikan gembala, penginjil. Bagaimana caranya? Memenuhi kebutuhan jasmaninya dan mengasihi serta menghormati para gembala dan hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat. Siapa dia? Apakah dia bentuknya warna kulit, rambutnya keriting, hitam, kecil, badannya besar? Jangan dilihat dari postur tubuhnya atau cara dia mengajar, tetapi tanggung jawab kita itu harus dipenuhi. Di pesan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh renungan yang diedarkan oleh Gereja Kebaikan Indonesia langsung dari pusat. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa sangat penting kita untuk memperhatikan gembala-gembala, penginjil hamba Tuhan dengan cara menghargai dan menghormati. Hamba Tuhan adalah hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Kalau dia mendoakan kita untuk memberkati, pasti diberkati. Kalau dia mengutuk, bisa terkutuk. Sebab hamba Tuhan adalah diurapi oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh main-main dengan pendeta atau hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah wakil Tuhan yang melayani sepenuh waktu, penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan kebenaran yang bersifatnya kekal abadi. Ya. Jadi di pesan kebenaran firman Tuhan mengingatkan bahwa banyaklah jemaat yang tidak memperhatikan gembala dan tidak menghormati, menghargai hamba Tuhan. Jadi tanggung jawab sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan juga menghargai dan menghormati sesama hamba Tuhan dan memperhatikan sepenuhnya jemaat Tuhan, seluruh jemaat yang saya layani, dengan memberikan nasihat, mendorong dan membangun secara rohani, secara fisik. Itu komitmen kami sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan yang melayani secara full time di gereja maupun di penghuni. Berkomitmen untuk menolong berdasarkan hati nurani yang murni dalam menolong. Jadi kepekaan itu harus peka, ya, peka melihat keadaan orang-orang yang perlu kita tolong. Yang pertama kita harus peka dan berdasarkan hati nurani.
kalau hati nurani kita bergerak untuk menolong sesama, jangan pernah kita menahan diri untuk menabur kebaikan. Sebab ada saatnya kita akan menuai. Ya, mungkin hari ini kita pernah menolong orang. Salah satu contoh lah, kita berjalan, ada orang yang jalan jatuh di motor, kita tolong. Nah, kita secara tidak sadar kita sudah menabur kebaikan. Nah, begitu kita suatu saat nanti ada kesalahan terjadi dalam hidup kita, ada pergumulan, orang tersebut akan ingat. Saya yakin dan percaya, mungkin Bapak Ibu mengalami, saya sering mengalami itu. Jadi saya pernah menolong orang dan kemudian saya antar itu berupa sembako. Dan ketika saya berkunjung dengan mereka, mereka selalu membalas semua kebaikan itu. Ya. Kadang saya dikasih sesuatu dari mereka, berkat-berkat mereka yang mereka terima. Ya, itulah awal saya memulai dengan mereka, dan mereka merasakan kasih pertolongan itu dari kita yang memberi. Jadi jangan ragu untuk menabur kebaikan sini sana, sebab kita akan menuai suatu saat. Dan katakan firman Tuhan, kalau kita belum mendapatkan balasan di sini, di dunia yang fana ini, tapi di surga kita upah kita besar yang disediakan oleh Tuhan. Ya begitu ya, saudara atau Bapak Arang Prayoga. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita melalui renungan kebenaran firman Tuhan kepada kita para hari. Baik, sekali lagi saya mengajak kita berdoa bersama-sama pada kesempatan ini, yaitu ada beberapa bahan doa yang disampaikan dalam session yang ke-8, hari yang ke-8 gerakan doa se-Indonesia Gereja Kami Indonesia. Nah, yang ke-8 ialah ada beberapa bahan doa. Pokok doa yang pertama, kita mendoakan mendukung lembaga pendidikan tinggi teologi Aras Pusat. Ya, kita berdoakan buat lembaga pendidikan yang di pusat, STT Caprai Makassar. Ketua Pendeta Dr. Robi Panggara MTH. Jadi ada sekolah teologi, dan kita doakan buat STT Caprai Jakarta. Ketua Pendeta Dr. Welly Octavianus MTH. Ketua STT Simpson Ungaran. Ketua Pendeta Dr. Rido Siswanto MA MTH. Ada beberapa lembaga pendidikan teologi Aras wilayah daerah seperti Tenggarong Pontianak, ada di Pontianak, Immanuel STT Tenggarong, STT Pontianak, STT Immanuel Kelamsam di Sintang, STT Wilfinger Krayan, STT Livinus Rumah Sep di Jayapura, STT Russell Daiber di Tamika, STT GKI Sorong, STT Kupang, STT Yusuf Makai di Nabire. Itu ada beberapa STT yang sempat disebutkan. Kemudian ada beberapa SMTK, STA serta STP berbasis daerah yang tersebar di Kaltara, Toraja, dan Papua. Ya, Gereja Kami Indonesia memiliki beberapa sekolah teologi, sangat banyak nih. Ya. Sangat banyak nih sekolah teologi yang ada 3 yang besar, dan ada cabang-cabangnya yang dikelola oleh Gereja Kami Indonesia sekolah teologi. Jadi kita doakan buat ketua STT, dosen, unsur pimpinan, dan kita doakan juga buat mahasiswa yang dididik
yayasan yang mengelola wilayah pun daerah Gereja Kemek Indonesia supaya boleh bersatu mengembangkan pendidikan, setiap pendidikan lah boleh bergandengan tangan supaya pendidikan yang ada di Indonesia di bawah naungan Gereja Kemek Indonesia dapat ditingkatkan dan dikembangkan ke depan menjadi lembaga yang berkualitas, yang punya mutu, yang bisa melahirkan hamba-hamba Tuhan yang berkompeten dalam pengembalaan, pendidikan maupun penginjilan dan berbagai hal dalam pelayanan. Kita doakan. Mari kita berdoa. Bapak, pada saat ini saya berdoa atau kami berdoa secara khusus buat beberapa lembaga pendidikan. Pertama kami berdoa buat STT Jakrai Makassar, Ketua Pendeta Dr. Robi Penggara MTH, dan STT Jakrai Jakarta Jeffrey Jakarta, Ketua Pendeta Dr. Welly Octavianus MTH, STT Simpson Ungaran, Ketua Pendeta Dr. Krido Siswanto MA MTH, dan ada beberapa lembaga pendidikan teologi yang searas dengan wilayah dan daerah yang dipimpin oleh wilayah dan daerah, yaitu STT Tenggaro. Oke Bapak Ibu, demikianlah program kami pada hari ini, dan pada akhirnya kami juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah menonton dan mendukung program kami dengan cara like, subscribe, komen dan share video ini, aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Jadi bagi yang sudah mendukung channel kami, membantu kami, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita, dan yang belum silahkan bantu channel YouTube kami Abiajek Ministry dengan cara aktifkan tombol subscribe-nya di bawah sini dengan cara like, subscribe, dan komen, share video ini, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan dari video atau program yang akan kami lakukan selanjutnya. Dan sekali lagi silakan di share video ini jika ini memberkati, dan supaya banyak orang yang berdoa dan terus terberkati oleh renungan firman Tuhan dan doa kita bersama melalui program kami di channel ini. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di program selanjutnya. Shalom.